dan ngintip sedikit ya kisi-kisi UPI gitu. Ya, tadi bahan kisi-kisi UPI-nya udah saya sampaikan biar teman-teman baca gitu. Karena berapa kali sering juga sudah dikirim tapi nggak ada yang bertanya juga. Ya nggak apa-apa sih. Jadi meringankan tugas dosen. Ya baik, kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Teman-teman sekalian, saya review KB dulu ya, sebentar ya. Review KB. Fikih. Kayaknya file modulnya sama ini. Hukum zakat ya. Saya coba. Ya. Izin Pak, Muhammad Idris di nonaktifkan dulu Pak apanya mikrofonnya. Ya, Soalnya ya, kedengaran silakan. dari suara Silakan kantor ya. itu. Ya, KB2, KB3 sama ya. Dan KB4. Ya, ini Zoom-nya masih pakai yang ini apa sementara atau yang udah premium? Tadi ada kendala ya? Kendala Pak, ini pakai Ya, yang ya, sementara udah. Pak, nanti disambung Ya, lagi. saya share screen aja yang ya. Hukum zakat ya, ini KB1 masuk nggak? Masuk Pak. Masuk ya? Ya, udah Ya kelihatan. baik. Kalau kontrak belajar kan sudah di-share, saya kira udah paham ya, karena kan materinya berulang-ulang. Nah, jadi tinggal kita review aja ya dari KB1 sampai KB4 ya teman-teman ya. Perlu ini ada kali satu misi gitu. Kan Aisyah yang baru saya kan. Kan dia paling paham nih, misalnya mata kuliah karena kalau yang teknik evaluasi yang menurut saya 16 itu saya nanya apa mau ada teknik semua tapi ya ada bautnya ada cuma Ini yang 17 itu sininya Iya, kemarin itu sudah diisi di rasanya. Ini udah ada isi yang 1870 ini udah diisi tuh. Itu sebenarnya yang diisi yang ini. Enggak yang itu yang ada seperti tadi. Yang 17 itu. Ini 8 kali sebenarnya jadi baru ada. Jadi isi sebenarnya. Yang dosen itu, tapi saya yakin kalau kayak ini kan UTS-PLUS wajib kan tidak ya? Iya. UTS-PLUS Wajib. Udah dikit kemarin sudah kayak itu. Enggak kalau ini. Nah ini. Ini yang di bawah. Itu di bawah. Apa? Nah ini
Berarti ini institut 1718 atau bukan ya? Berarti Faisal nggak usah ya Bu, saya cancel ya. Oh iya, sebentar. Pindahin yang ini sama ini bukan itu yang sekolah. Mana tadi perlu nanti ya skor semua. Tinggal yang belum kita ini belum kita sampaikan. Ada 6 minggu tadi. Yang nanti yang sampaikan kita. Kayaknya sudah ada yang ngisi Bu. Pak Ridhono. Dia Pak Ridhono nih. Iya. Saya sudah cek bisa. PK. Dia tinggal 17-18. Maksudnya tinggal nunggu 17-18. Ya. Apa lagi? Bisa. Sampaikan aja ya Pak kepada kami. Udah. Bisa. Jaringan tak memadai. Iya. Ya, baik teman-teman sekalian. Bolehlah. Kita balik ke sini ya, ke hukum zakat ya. Masuk nggak ini anaknya pas share screen saya masuk? Masuk Pak. Masuk Masuk Pak. ya, baik. Ya. Ya, ini kan teman-teman pada prinsipnya sudah membuat resume ya. Jadi di sini yang terpenting itu kita memahami konsepnya ya. Konsep zakat itu kan sebenarnya untuk kemaslahatan umat, terutama ya pemerataan pemerataan ekonomi ya, pemerataan kesejahteraan. Jadi makanya mengapa Islam sebelum mulai ada sistem pajak ya, sebelum ada sistem pajak atau katakanlah pemungutan ya dari pemerintah terhadap orang yang memiliki harta benda yang melebihi kepemilikan pada umumnya orang lain, kemudian dipungut yang sekarang mungkin kita kenal dengan pajak penghasilan, pajak properti, pajak yang lain-lain. Itu Islam sudah memperkenankan zakat ya,
satu ayat disebutkan khudh amwalahum, ya, ambillah harta mereka itu. Nah, sedekatan tutahhiruhum, ya, satu sedekah yang bisa membersihkan. Ya, sedekah di sini adalah zakat. Zakat, ambillah khudh min amwalihim sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta-harta mereka, ya, satu sedekah berupa zakat, ya, harta benda, ya, yang akan membersihkan, ya, entitas harta tersebut, ya, waktu zakim, dan menyucikan hati mereka. Jadi Islam memang agama yang mendorong manusia itu tidak berlebih-lebihan mencintai harta, ya, dan apabila orang itu diberi kemampuan, ya, bisa menjadi orang kaya, memiliki banyak harta, itu bisa mendorong agar kekayaan dan kepemilikannya itu juga di-sharing dalam bentuk manfaat, ya, kepada orang lain. Maka itulah di sini saudara pelajari KB1, ya, konsep zakat tanah, ya. Ada konsep zakat tanah, tanah yang disewakan. Kalau tanah disewakan biasanya mungkin di kota-kota besar, ya, ada orang punya tanah terus ada nyewa untuk usaha, atau tanah di sini bersifat ladang, ya, ladang yang kemudian digarap, ya, maka di situ ada konsep zakatnya. Kemudian ada konsep zakat hasil usaha, kemudian ada konsep zakat produktif, ya, zakat produktif. Artinya zakat yang dikeluarkan itu, ya, bukan hanya memberi manfaat sementara, ya, makan, minum, begitu. Tetapi zakat yang kemudian diambil itu bermanfaat lebih. Misalnya zakat tersebut itu dibelikan katakanlah mesin produksi, ya. Misalnya kalau di pertanian itu mesin tersebut bisa untuk membajak tanah. Kalau di industri mungkin mesin yang mengolah makanan, atau mesin produksi tailor, ya, itu untuk mesin untuk menjahit, mengobras, dan sebagainya. Zakat itu dikembangkan seperti itu, bahkan yang lain-lain. Nah, itu yang intinya konsep-konsep zakat. Dan yang terakhir, memang ini ada satu polemik, ya, konsep pembagian zakat untuk pembangunan masjid, ya. Itu dipertanyakan. Saat ini sudah semakin tidak relevan katanya untuk pembagian fisabilillah, ya. Karena itulah, bolehkah zakat itu diambil dari dana pembangunan masjid itu diambil dari dana zakat? Maka dari itu ada beberapa, ya, ulama yang menyatakan, sebagian menyatakan bahwa itu boleh, tapi sebagian menyatakan tidak boleh. Kenapa yang tidak boleh? Terus ada fatwa yang menyebutkan awalnya bahwa zakat itu mestinya kepada pribadi, bukan kepada fisik bangunan. Pribadi itu ya fuqara, orang fakir, ya kan, masakin, orang miskin, orangnya gitu, ya kan. Kemudian wal mu'allafah qulubuhum, yaitu orang yang diharapkan masuk Islam, gitu, ya. Diharapkan masuk Islam, atau, ya, orang-orang yang dihaluskan hatinya supaya dia itu menerima dari Islam. Jadi kita bagi orang tersebut, ya, orang-orang mungkin yang beragama lain, tapi dia ada kecenderungan ingin meluk agama Islam. Al-wal gharimin, ya, orang-orang yang punya utang, orang-orangnya kan, gitu. Fisabil, ya, wasail firqob, ya, sampai pada budak-budak sahaya, kan, gitu. Jadi meminta-minta kemudian orang. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi itu asnaf zakat sudah ada di situ, ya, bisa. Nah, ini soal ini aja, saya skimming aja. Zakat artinya membersihkan diri, untuk orang yang membersihkan diri, ya, menyucikan hatinya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum umat zakim, ini ayat At-Taubah 103, ya. Istilah zakat, ya. Kemudian ketentuan zakat tanah, ya. Berapa persen, Mas? Ada yang tahu? Ya, zakat tanah. Nah, di sini sudah ada zakatul ardi al-musta'jar.
Wawalladzi jannatin ma'rusyat. Ini bagi orang yang banyak punya tanah, banyak punya sawah ladang, ya kan. Di situ ada ya, di sini ketentuannya ya zakat tanah yang disewakan untuk pertanian. Penyewa wajib bayar zakatnya karena dikiaskan dengan zakat pertanian dan mengeluarkannya 5% atau 10%. 5% itu apabila pengairannya itu ditanggung sendiri sulit, tapi kalau 10% kalau tidak banyak melakukan pengairan ya dengan banyaknya curah hujan dan sebagainya 10%. Nah, kemudian di sini ada ya sedangkan zakat harta tanah yang disewakan ya bukan untuk pertanian, tidak ada kewajiban zakat pada harta kecuali tanah tersebut menghasilkan. Seperti disewakan kepada perusahaan, maka wajib mengeluarkan zakatnya sekitar 2,5% setelah berlalu waktu 1 tahun dari waktu al-qabdu ya serah terima. Ini menurut Wahbah Zuhaili dalam Majmu' al-Faqih. Kemudian soal ikhtilaf ulama tadi yang saya singgung, ya menurut jumhur ulama, ya wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan ya oleh pihak penyewa. Ya. Kemudian tentu ada ketentuan zakat sewa ini digaskan dengan zakat pertanian. Hal ini diperkuat pendapat Musaltut. Ya. Musaltut itu seorang Syekh Al-Azhar ya. Penulis Al-Aqidah wa Syariah, penulis fatwa ya Al-Fatawa ya, dan sebagainya Al-Fatawi. Dan menurut pendapat Abu Hanifah, pemilik tanah lah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Yang wajib mengeluarkan zakat itu pemilik tanah, karena dari sebab tanah itu ada hasil yang diperoleh. Tanpa tanah akan dapat hasil apa-apa. Tapi kalau menurut Mausalnya yang wajib mengeluarkan itu adalah siapa? Orang yang menyewa, ya. Karena yang menyewakan. Ya. Ketiga, ya Imam Malik, Syafi'i, Masauri, ya. Padahal penyewa tanah yang wajib bayar zakat pada sejalan dengan poin pertama. Jadi secara umum yang lebih banyak diikuti ya adalah pendapat pertama. Ya. Pendapat pertama, penyewa tanah yang wajib membayar zakatnya. Ya. Ya. Baik, itu zakat harta, zakat tanah yang disewakan. Kemudian kalau zakat profesi, ya teman-teman sudah baca saya yakin itu. Ya, pertama profesi ini semua profesi ya, yang tentunya dia dalam bekerja itu mengikuti ketentuan syariah atau tidak ada unsur ya perbuatan yang misalnya apa yang halal ya, yang halal. Suatu pekerjaan membutuhkan pengetahuan, keahlian, kepintaran ya. Kordowi ya, pekerjaan untuk usaha menghasilkan uang untuk KKN, pekerjaan untuk usaha itu dilakukan sendiri ya dan seterusnya. Kemudian gagasan zakat profesi memang dikeluarkan pertama kali oleh Yusuf Kordowi ya. Yusuf Kordowi itu berarti termasuk kontemporer. Ya, beliau menulis tahun 69. Beliau masih hidup sekarang. Saya Yusuf Kordowi masih hidup, sudah wafat ya. Yusuf Kordowi. Ulama Mesir, tapi tinggalnya bukan di Mesir. Oh, wafat tahun 2022 ya. Ya, 26 September 2022. Ya, beliau sudah wafat, saya syukur. Ulama Mesir, tapi tinggal terakhir itu di Doha, Qatar. Ya, oke. Kembali lagi ya. Beliau sudah wafat, tapi pemikirannya sekitar 50 tahun yang lalu, ya, 70, 69, 70, sekarang udah 24 ya, 75 tahun yang lalu, sangat berpengaruh, karena melihat bahwasanya kalau misalnya profesi itu tidak berzakat, ya berarti hanya memberikan ini loh pada apa itu kepada petani aja. Banyak petani memiliki emas gitu ya. Padahal kan sekarang banyak sekali orang dokter swasta, insinyur, pengacara, penjahit, tukang batu, guru, dosen, wartawan itu kan punya profesi. Kalau memang melebihi 80 apa, karena ulama tentang nisab zakat profesi paling sedikit ada 85% nisabnya. Ya, MUI juga 85%. Abu Zahra ya, misalkan Abu Zahra 30 liter atau
653 kilogram. 80% dari emas kalau nggak salah ya. Ada harga emas yang terus berkuat ya. Sebentar, saya merupakan indikator merupakan penghasilan per semakin besar, maka semakin nisab itu zakat profesi paling sedikitnya 80%. Di sini jumhur ulama oleh Sulaiman Rashid ya menetapkan pengukurannya paling gampang itu dengan emas ya. Emas 93,6 ya, sebagian menyebutkan kalau sudah 90 berarti sudah cukup. Harga emas kita bisa cek hari ini. Misalnya ini harga emas hari ini adalah 1.400.000 ya, maka dikalikan aja 90 dikali 1.400.000 ya, 90 kali 1 juta 90 juta, 4 kali 9 sama ini 36, berarti kan sekitar 126 juta ya kan, 126 juta. Kalau pendapatan itu penghasilan 126 juta setahun ya, apalagi penghasilan bersih ya, tanpa dipotong setelah dipotong dengan pengeluaran pokok itu untuk makan minum saja ya, pendidikan bukan ya. Ada meskipun ada yang berpendapat kalau pendidikan itu masih termasuk ya kebutuhan pokok ya, ada yang menyebut kebutuhan pokok itu misalnya kalau seorang dosen dengan gaji 10 juta kemudian untuk menanggung beban keluarganya itu pokoknya 5 juta, maka dia ada sisi 5 juta. 5 dikali 12 sama dengan 60 juta. Maka kalau 60 juta dia belum masuk nisab. Tapi kalau seorang karyawan ya dia menerima gaji katakanlah 20 juta, kemudian kebutuhan pokoknya itu 35 juta, kan sisa 15 dikali dengan berapa tadi 15 juta ya, dikali dengan 12 ya, dengan kali 10 aja 150 juta, maka lebih tadi 126 juta ya. Nah, maka dia udah kena wajib ya, dipotonglah 2,5%. Dipotong 2,5%, artinya misalnya kalau dia punya uang 126 atau katakanlah 130 ya, paling gampang 130 dipotong 2,5%. 2,5% itu setiap 1 jutanya kan 25.000. Kalau 10 juta kan 250, kalau 100 juta kan 2,5 juta ya kan, gitu kan. 100 juta 2,5 juta. Kalau begitu ditambah yang 30 kali 2,5 itu berapa jadinya ya, sekitar ya 100.000 ada ya kan, gitu ya 100.000 adalah 100.000 mungkin 2,5 2,5 juta ditambah dengan kira-kira kalau misalnya dia 100 juta ya mengeluarkan sekitar 3 juta ya, 3 juta itu pas bulan Ramadan yang paling bagus sebelum bersamaan dengan bayar zakat fitrah, maka dia harus makan per 100 juta 1,5 juta. Kalau misalnya per katakanlah penghasilannya itu 200 juta ya 5 juta zakatnya pada tahun itu ya, paham ya teman-teman ya. Cara menghitungnya gampang sekali yaitu seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya pola umum kan dipotong, ada yang berpendapat begini, Pak, kalau dipotong itu makin sedikit ya, tapi bagaimana kalau dizakati dulu? Boleh, itu lebih bagus ya, dizakati dulu boleh. Ada yang ulama yang berpendapat demikian. Jadi misalnya pas itu sebulan 10 juta kali 12 bulan kan 120 juta, dipotongin dulu ya 2,5%. Ya 120 juta ya, kita berapa tadi? Per 100 juta berapa? 2,5 juta ya. Ya, 2 juta. Ya. Suara saya masuk suara saya? Masuk, Pak. Masuk ya? Masuk. Ya. Pak, masuk. Jadi per 100 juta kan 2,5 juta. 2,5 juta. Kalau terimanya 120 juta, yang 20 juta, berapa 2,5%-nya? Ya, 2,5%-nya 50.000 ya. 500.000, 50.000 ya. 2,5 juta, 2,6 juta lah. Keluarin gitu.
Ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ya pokoknya kelipatan kalau cara menghitungnya secara gampang. Baik, istilah ulama tentang zakat fitrah, zakat profesi ya. Ada menurut Abdurrahman Hasan, Imam Buzahro, ini dia sekurang-kurangnya 5 masak atau 300 sok sekitar 9 atau 653 kilogram. Sehingga persentasenya disamakan, digaskan dengan zakat pertanian pengairannya menggunakan alat mesin. Alat yaitu 5%. Nah ini menurut Abdurrahman Hasan, Imam Zahra itu 5%. Menurut jumhur ulama 2,5%. Ya, ini paling ringan ini. Kemudian pendapat kemarin bahwa zakat pertanian samakan dengan zakat rikas 20%. Wah ini berat, berat sekali. Majelis ulama ya dalam fatwanya itu ya yakni senilai emas 85 gram. Kalau tadi saya hitung 90 gram. Ya kan itu ya. Nah, ini 85 gram, 85 dalam setahun. Ya, tentu misalnya 85 tadi, 85 dikali, ada bawa kalkulator ya. Kali 1.400, kali sejuta aja 85 juta. Yang 400, 4 kali 8 itu kan 32. Ya kan, 85 3 tambah 32, 32 ya. 32 lebih kan, 32, 34 lah. Ya, 32, 34. Nah, ya kan 85 sama 34 ya sekitar 120 lah, 120 Pak. 120 juta ya, 120 juta 120 juta kena zakat. Ya persoalannya kemudian cara mengeluarkannya ini, misalnya nih Ali ya, ya kan gaji negara sekian honor ini, ini kan contohnya penerimaan 88 ya, pengeluaran 3 juta. Lalu jika sisa diatur sekalikan setahun, maka gini kan. Oke, jelas ya. Iya, Pak. Nah, jadi ya nanti setiap bulan Ramadan ya kali selama tidak 115.000 ya buatkan min 150 lah gitu. Gitu ya. Iya. Nah, sekalian membayar kalau gajinya, tapi ini lihat nih pengeluaran 57 ya. Anggaplah tadi kan saya simulasinya 10 juta, pengeluaran 5 juta, sisanya 5 juta kan. 5 juta dikali 12. Jadi berapa? 5 kali 12. 6 juta. 6 juta dikali 2,5%. Nah, intinya gitu ya teman-teman ya. Jelas ya, zakat Jelas, Pak. profesi ya. Iya. Makanya teman-teman ya usahakan ya. Pak, begini Pak, kami ini ada kebutuhan sekunder Pak, misalnya beli motor masih kredit, bagaimana? Itu boleh nggak Pak? Potong aja kreditnya nggak apa-apa. Ya, yang penting itu ada sisanya kebutuhan pokok kitanya, karena kadang-kadang orang itu membuat kilah itu menghindari kewajiban sehingga dia nggak mau berzakat intinya. Intinya nggak mau berzakat. Kalau orang mau berzakat ya sedih, Pak, saya masih ada cicilan ini bagaimana, ya udah potong-potong aja, potong. Ternyata saya hanya baru bayar 1 juta, ya nggak apa-apa ya. Kalau memang Anda merasa itu sebagai pengeluaran, ini kan pengeluaran sudah jelas kan, pengeluarannya apa ini, ada pengeluaran kan, ada kebutuhan pokok. Saya bilang tadi, ada yang kebutuhan makan minum aja sekeluarga. Tapi memang ada yang kebutuhan pendidikan itu wajib Pak. Kenapa? Kan pemerintah menetapkan pendidikan itu wajib 9 tahun. Nah, berarti kalau nanti sudah SMA, kalau memang itu Bapak mampu ya itu. Tapi kadang-kadang kalau kita Pak guru Pak, ya udah kalau begitu pendidikan masih lah, masuk pengeluaran utama. Ya, jadi semakin sedikit. Tapi intinya tetap dikeluarkan. Meskipun katakanlah ternyata dalam satu sisanya itu hanya 2 juta. Kan 2 juta dikali berapa? 12. Ya, 2 juta dikali 12, 24. Ya, nah, Anda keluar berapa? 700.000 gitu kan. Intinya itu berzakat. Pak, cuma 500.000 ya boleh keluarkan aja 500.000. Oke, jelas ya?
Kemudian selanjutnya ada zakat produktif ya. Zakat produktif itu ini ada istilah ya, kritik penyaluran zakat pada mustahik. Pada umumnya itu kan konsumtif, ya, konsumtif memang keluarga miskin. Kemudian kita kasih ini dana zakat. Nah, ya kalau dihitung berasnya lumayan, ya, tapi rupanya dijual juga. Setelah dijual buat beli lauk ya habis. Bagaimana supaya menghasilkan zakat produktif? Akhirnya coba dikembangkan istilah gagasan zakat produktif itu, ya, di mana zakat ini kemudian dibelikan sesuatu yang menghasilkan ya secara ekonomi, misalnya alat atau modal, ya kan, modal dagang, modal usaha begitu, sehingga dia nggak berpangku tangan. Nah, kenapa banyak pengemis di jalanan? Ya, kenapa banyak pengemis di jalanan? Karena dipelihara oleh negara, ya, dibiarkan, ya. Apalagi ada juga oknum-oknum yang memelihara mereka. Ya. Nah, ini proyek, ya, persoalannya hukum zakat produktif ini. Setahu saya ada beberapa berapa pandangan, tapi secara umum sudah berkembang, ya, sudah berkembang supaya zakat itu tidak hanya menjadi kotoran aja, ya, sudah selesai. Ya, ini kan ada istilah ini, inovasi di zakat harta, ya. Di sini ada konsumtif tradisional, harta zakat dibayar pada mustahik untuk secara langsung. Konsumtif kreatif, ya, di dalam bentuk barangnya semula, ya, bentuk alat sekolah dan beasiswa. Kemudian ada tradisional, ya, kemudian seperti kambing, sapi dan lain sebagainya, termasuk alat jahit tadi itu, ya. Kemudian produk kreatif, ya, produk kreatif, ya, pemodalan, kemudian pemodal pedagang usaha kecil atau mau proyek sosial dan proyek ekonomi. Dan demikian secara produktif, ya, zakat yang diberikan kepada saya dengan dikelola dan bahkan mulai berlaku bisnis dan seterusnya dan seterusnya. Kadal fakaya pun aku fakir saja kefakiran itu daripada kekafiran. Selanjutnya terakhir, ya, di KP1 penyaluran zakat untuk penggabungan masjid ini juga menimbulkan polemik, ya. Kenapa? Karena kalau Muhammadiyah setelah saya tarjih itu melarang. Jadi kalaupun ini sumbangan gitu. Ya, di 8 asnaf dan semuanya ini berkaitan dengan apa? Dengan pribadi orang, bukan lembaga. Mestinya lembaga atau tempat, ya. Ya, ada fukoro, masakin, amilin, mu'alaf, tadi yang sudah sebut, budak, ya, orang terlilit utang, orang berjalan Allah, ya. Bagaimana kebolehan, ya, pembangunan masjid? Nah, ini teman-teman sekalian, ya, menurut Imam Syaltut, ya, istilah fisabilillah mendengar kemaslahatan umat yang mau kembali. Ini Imam Syaltut ini termasuk yang program apa yang punya pemikiran yang agak luas, ya. Kemudian menurut Marugi, ya, fisabilillah ada semua perkara yang berhubungan kesehatan umat dan fisabilillah. Dan seterusnya, Emrah Sudrido, Yusuf Kordowi, Masa Sabik, dan seterusnya, akhirnya menghasilkan satu kesimpulan bahwasanya sikap moderat kepada semua, tidak semua diperuntukkan untuk bangunan masjid. Tetap diberikan kepada mustahik, tapi ada satu mustahik saja diambil. Misalnya diterima zakat dari masyarakat satu kecamatan itu 8 miliar. Ya kan, gitu kan. Satu kecamatan atau satu kabupaten 8 miliar. Yang 7/8, 7 miliar diberikan kepada mustahik. Diambil fisabilillah yang 1 miliar dijadikan untuk pembangunan masjid. Gitu ya teman-teman, ya. Saya kira itu saja ini refleksinya, ya. Ini persoalan apa? Sebagian orang mencari kekayaan melewatkan kewajiban Tuhannya, ya, nilai qudwah, ya, tidak moderat dan seterusnya. Baik, saya kira ini contohnya. Contoh seperti ini juga bisa menjadi analisis, ya, kisi-kisi, ya, kisi-kisi UP, ya. Nanti teman-teman lihat aja. Zaman dulu profesor yang terbatas pada profesor pedagang, pertanian dan seterusnya, ya, kewajiban pada profesor tersebut. Sedangkan zaman sekarang ini pertanian sudah banyak ditinggalkan, banyak sekali profesi baru, ada insinyur, dokter, guru dan lain sebagainya, sudah mendapatkan rezeki dari profesional lain, maka mereka pun
tetap punya kewajiban terhadap harta tersebut. Ya, demikian ya teman-teman sekalian ya. Ini hasil-hasilnya. Ya, pernyataan tersebut didukung kewajiban profesi adalah 1, 2, dan 5. Nah, ini model pertanyaan di UP itu begitu. Ya, modelnya ada di antara dukung kewajiban secara profesi dan seterusnya. Ya, teman-teman ada video di sana. Tapi kalau di ini yang satu nggak ada. Nanti ada tugas Anies Banajar, silakan dikerjakan. Saya pilih 1 video dan 2 artikel. Ya, silakan dikerjakan. Untuk KB1 saya kira udah lewat ya. Kita lanjut ke KB2. Apakah di KB2 masuk? Masuk, Pak. Masuk. Ya, udah Masuk. terlihat. Oke. Ini teman-teman boleh ini dulu ya. Tanya Yang dulu ini dari mana, rata-rata dari mana nih? dari Batam, Sudah Bapak. dikirim datanya ke saya? Dari Batam. Batam ya? Iya, izin Bapak, ini kan Oke. minggu sebentar Kayak lagi kemarin habis. ya?